Indonesia hidup dalam bayang-bayang penjajahan. Orang-orang asing datang untuk menindas, memeras, menjajah, dan memecah belah. Derai air mata Ibu Pertiwi tak terbendung lagi melihat anaknya hidup dalam sengsara. Tahun 1901, Gunung Kelut meletus dengan dahsyatnya dan memuntahkan lahar panasnya. Saat itu pula, selepas matahari terbit, lahirlah seorang bayi lelaki. Ialah putra Sang Fajar. Iya, anakku. Apa yang ibu lakukan di depan halaman rumah? Ini masih sangat pagi, ibu. Anakku, setiap pagi aku selalu berdiri menghadap ke timur untuk menyambut sinar mentari. Ini disebut mapak surya. Dengan melihat ke ufuk timur setiap pagi, matamu akan melihat dunia berubah dari gelap menuju ke terang. Dengan begitu, hatimu juga akan berlatih untuk bersyukur setiap hari. Bersyukur bahwa Sang Hyang Widi senantiasa memberikan sinar mentari yang baru, cinta kasih yang baru kepada umat manusia. Sepi sepiro yen ngajak ulung-ulungan. Lihat anakku, segelap apapun hidup kita, asalkan kita sabar menanti, Tuhan akan memberikan cahayanya sesuai dengan waktu dan cara yang ditentukannya. Ibu, mengapa ibu melakukan hal ini setiap hari? Setiap pagi ibu selalu bangun sangat pagi dan melakukan mapak surya. Aku melakukan hal ini karena aku ingin mengingat masa-masa saat ibu melahirkanmu. Bagaimana aku dilahirkan, ibu? Kusno, saat melahirkanmu adalah saat-saat terberat bagi keluarga kita. Saat itu ayahmu dan aku baru 2 tahun pindah dari Singaraja, Bali. Saat itu kami tinggal di Gang Peneleh, Surabaya. Kami sangat miskin karena gaji bapakmu hanya 25 rupiah sebulan. Bahkan untuk membayar seorang dukun kami tidak mampu. Apa?
Membayar seorang dukun beranak, ibu tidak mampu. Lalu bagaimana ibu melahirkanku? Anakku, Sang Hyang Widi sangat mengasihimu. Ibu melahirkan dibantu oleh teman ayahmu. Engkau dilahirkan tepat pada tanggal 1 Juni 1901 saat fajar menyingsing. Saat itu pula terjadi letusan Gunung Kelut. Dua hal ini adalah pertanda bagi kami bahwa alam merestuimu. Kelak engkau akan menjadi orang yang mulia. Ibu yakin suatu hari engkau akan menjadi pemimpin besar bangsa ini. Saat itu ayahmu Raden Sukemi memberimu nama Kusno Sosro Diharjo. Kusno Sosro Diharjo. Ibu bilang ibu berasal dari Bali, sedangkan Romo berasal dari Jawa. Lalu bagaimana Romo dan ibu bisa bertemu dan menjadi suami istri? Kusno, cinta akan mengalahkan luasnya lautan. Takdir yang mempertemukan kami saat ayahmu dulu bekerja ditugaskan menjadi guru di Singaraja. Saat itulah kami mulai jatuh cinta. Kami berdua berasal dari dua suku yang berbeda, bahasa yang berbeda, namun kami berdua lahir dari latar belakang yang sama, yaitu perjuangan. Apa? Romo dan ibu adalah keturunan pejuang. Nenek dari Romomu adalah pahlawan, pendamping Pangeran Diponegoro. Ia adalah wanita gagah berani yang menjadi ujung tombak perang Jawa. Ia gugur sebagai pahlawan menghadapi kejamnya bangsa Belanda. Lalu, bagaimana dengan ibu? Apakah ibu juga keturunan pejuang? Kusno, aku adalah keturunan bangsawan Singaraja yang gugur dalam perang Puputan. Dengan gagahnya, para moyangmu menghunus pedang, mengenakan pakaian serba putih, menunggang kuda, dan menyerang pasukan Belanda. Mereka memilih mati daripada menyerah kepada Belanda. Dengan mati sebagai pahlawan, mereka tidak pernah merasa dijajah. Raja Singasari yang terakhir melawan Belanda hingga tetes penghabisan darah. Secara licik dikeluarkan oleh Belanda dari istananya. Belanda mengundang raja ke sebuah kapal untuk berunding. Namun setibanya di atas kapal, Belanda menahannya secara paksa, lalu menjebloskan Raja Singasari ke pembuangan. Istana Singaraja diduduki Belanda dan harta kekayaannya dirampas. Seluruh keluarganya dimiskinkan.
Dengarkanlah cerita ibu. Bangsa kita berada dalam penjajahan Belanda. Di dalam darahmu mengalir darah pejuang. Engkau mewarisi keberanian dan semangat rela berkorban tanpa pamrih. Engkau adalah putra sang fajar, dan engkau akan memimpin rakyat kita berjalan dari kegelapan menuju terangnya kemerdekaan. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Anakku yang ku cintai, engkau ku hargai. Saya mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak warga Mojokerto yang telah hadir di rumah saya ini, rumah Sukemi, untuk menyaksikan sebuah peristiwa yang penting. Walaupun banyak negeri ku jalani, masuk ramai dikata orang, tetapi kamu dan rumahku sana lagu rasa sedang, tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Inggih Pak Sukemi, kula lan warga sedaya matur nuwun sanget. Pak Guru sudah menyambut kami. Apa yang bisa kami bantu, Pak? Begini, anak saya Kusno ini kan sekarang sudah berusia 11 tahun. Dia sudah bersekolah di ELS. Namun sejak kecil ia sakit-sakitan. Kami sedih sekali. Anak lelaki kami badannya kurus kering dan pucat. Ia sering jatuh sakit. Kami percaya ini adalah Sukerto. Nuwun sewu Pak Guru. Kita ini kan orang Jawa, ya toh? Jika memang Anggir Karno ini Sukerto, ya toh? Memang harus disarati, ya toh? Diupayakan supaya penyakitnya ini bisa lenyap, ya toh? Sampun boten kirang-kirang, Pak. Setiap hari saya bertirakat di bawah tempat tidur Kusno. Saya bertirakat supaya penyakitnya pindah ke badan saya. Namun apa daya, ia tidak semakin baik, malah badannya semakin sakit. Begini bapak-bapak, keluarga kami memiliki keyakinan jika seorang anak sakit-sakitan dan tidak kunjung sembuh,
itu artinya dia tidak cocok atau tidak kuat dengan namanya. Maka harus dilakukan upacara alih asma, pergantian nama bagi anak kami Kusno. Maka kami menghadirkan panjenengan sedoyo untuk menjadi saksi upacara pergantian nama ini. Wah, setuju Pak Sukemi. Pripun Mbah Harno? Saya ini setuju. Dulu ponakan saya itu namanya Besut. Dia itu sakit-sakitan. Tapi setelah namanya diganti Badrun, ditambahi Asep depannya jadi Asep Badrun. Wah, dia itu sekarang jadi gemuk dan pinter main gamelan. Ada lagi keponakan saya yang jauh sana. Dulu sakit-sakitan, tapi setelah diganti namanya dengan Su. Su itu bagus, artinya sesuatu kelebihan. Jadi kalau ganti nama, tolong diganti yang depannya Su. Itu bagus. Cucu saya itu tak kasih nama, ganti nama jadi Sumari. Wah, itu malah sembuh sekarang. Su itu kelebihan, mari itu menyembuhkan. Doanya mandi menyembuhkan orang sakit. Oh, begitu nggih Mbah Harno. Nggih. Lantas rencana panjenengan Anggir Kusno ini mau diganti nama siapa, Pak? Saya usul, Pak, bagaimana kalau diganti dengan nama Joyo Sentiko? Joyo itu unggul, Sentiko itu sakti. Pak, saya tidak setuju itu. Saya Nainggolan, saya orang Batak yang tinggal di Mojokerto ini. Itu terlalu Jawa sekali itu. Anak Kusno itu jangan diganti nama Jawa sekali supaya menjadi nama yang bisa diterima seluruh masyarakat Indonesia. Sekian. Oh, ada orang Batak juga. Iya, saya Nainggolan, Pak Guru. Wah, lalu diganti nama apa ya? Begini, saya itu mengidolakan seorang tokoh wayang. Lah, Delalah Kusno ini sebelum tidur sangat senang didongengi cerita wayang. Wah, saya juga senang dengan wayang itu Pak Guru. Walaupun saya orang Batak tapi selalu menonton wayang. Kesukaan saya itu Anoman si ketek putih. Ketek putih kok ketek putih. Nah, itu kan orang Jawa ketek putih, kalau orang Batak ketek putih. Begini, saya juga senang dengan wayang, makanya ini akan diganti nama tokoh wayang. Loh, Kusno ini kalau sekolah sabaknya itu selalu digambari wayang. Sabak itu batu tulis, selalu digambari wayang. Kusno ini juga kalau diajak menonton wayang pasti nonton sampai pagi. Oh begitu ya, saya kalau nonton wayang juga suka, tapi saya suka nonton sinden-sindennya itu, apalagi yang pakai kebaya-kebaya itu. Tapi bukan yang merah kebayanya ya Pak Guru ya. Nggih, Mas Nainggolan, terima kasih atas masukannya. Ini mau saya ganti nama tokoh wayang. Wow, bagaimana kalau diganti dengan nama Tejo Mantri? Itu kan namanya togok itu, jangan. Nanti kayak kamu, yang lain saja. Kresna atau siapa, atau Bimo Werkudara. Wah, Raden Kusno diganti nama menjadi Raden Werkudara atau Raden Wejasena. Nah, itu bagus itu. Apa Jayadrata, Aswatama juga bagus loh. Ini saya sudah menemukan nama yang cocok untuk anak saya Kusno. Sigra kang bala tumingal acampo samya medali lera dadet wileting kodo
ada seorang tokoh pewayangan dalam Wiracarita Mahabharata. Ia sangat pemberani, sakti mandraguna dan memegang teguh pendiriannya. Ia tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun. Dan mohon disaksikan hari ini saya akan mengganti nama Kusno menjadi Sukarno. Kados dene putranipun Bathara Surya Adipati Karna Basusena. Kyai Harjuna wis wayahing mangsa kala siadilan pun kakang tangkep jaja kantaran bau ing madyaning Tegal Kurukasetra. Waduh Koko Prabu, sumangga kula dherekaken makempal kalian Kanjeng Ibu saha kadang-kadang Pandhawa. Ora Yai, ora. Pun kakang iki sipating satriya. Aku ora bakal malih tinggal. Darmaning satriya iku yen wis netepi sumpah kang wis kawuwus. Ing uripun kakang wis prasetya nglabuhi negara Ngastina. Durung doyong bentenging praja yen durung tugel cagak mestakaning pun kakang Yai.
Agus Kusno. Sekarang engkau bernama Sukarno. Su berarti sebuah kelebihan. Karno adalah tokoh wayang yang pemberani. Aku berharap engkau memiliki keberanian yang lebih dari orang lain. Beranilah menyuarakan kebenaran. Beranilah untuk mengakui kesalahan. Beranilah berkorban. Dan beranilah untuk mencintai orang banyak. Ingatlah Tatwam Asi. Ia adalah kamu. Kamu adalah saya. Saya adalah sama dengan kita semua. Sekalipun Nusantara ini digolongkan dengan berbagai bahasa, suku dan budaya yang berbeda, namun semua manusia memiliki hak yang sama, yakni hak untuk hidup merdeka. Ngestu akan dawuh Romo. Pak Cokro, ini tadi musik dari mana? Dari Banyuwangi. Oh, musiknya seperti ini, seperti gamelan dari Bali. Ya Pak Cokro, Banyuwangi itu cross culture antara Jawa dan Bali. Kamu ini pembantu kok pinter loh, pembantunya HOS Cokroaminoto Gang Penilih. Di mana Suharsikin istriku. Ini tadi Ndoro Ayu setelah batik. Ini tadi Ndoro Ayu terus setor kain. Kemana? Ke Pelampitan Pak Cokro. Oh iya, anak kos bagaimana? Sudah sarapan semua? Semua sudah selesai sarapan. Yang jatah cuci piring si Kartosuwiryo, Muso jatahnya Poni Latar. Tapi ini sudah berangkat semua Pak Cokro. Baik. Penilih Gang 7 ini kok prenjake ganter, jagone podo tarung. Mungkin kita akan kedatangan tamu besar. Tolong saya dibuatkan teh, Mbok. Oh nggih, saya akan buatkan teh kesukaannya Pak Cokro. Nun sewu Pak Cokro, tehnya kental apa tidak? Yang agak kental. Oh iya, senengannya kok. Nun sewu pakai gula apa mboten? Pakai gula. Oh nggih, sekolah niku sok lali. Pakai gula merah apa gula putih? Gula merah dicampur gula putih. Oh nggih, anu seduh napa tubruk? Coba toh, saya itu punya pembantu satu rak malah pusing. Kamu itu bikinkan teh saya sudah bertahun-tahun kok tanya kental apa tidak, pakai gula apa tidak, koyok biasane. Lah rak ngoten. Tadi ndak bilang koyok biasane Pak Cokro niku.
Anu Pak Cokro. Apalagi? Enggak, di depan itu, di depan regol kok ada cah ganteng banget bawa koper nggih Pak Cokro. Apa iya? Iya. Bocahe, wah ganteng banget, kayak dewa darat. Dewa siapa? Sang Hyang Bathara Naruto. Sang Hyang Bathara Kamajaya. Nah, itu kan dewa. Berarti itu anaknya temanku Raden Sukemi. Dia sudah berjanji akan menitipkan anaknya ke sini. Coba kamu ajak ke sini. Oh nggih. Ayo Cah Bagus, dibuka aja regolnya. Masuk Cah Bagus. Nggih, Bu. Kula nuwun Pak Cokro. Selamat datang Cah Bagus. Wah, kamu bagus sekali. Nah, bocah Dek bagusnya kaya ngene nggih Pak Cokro nggih. Kula aja. Saya ini loh yang wanita setengah baya saja seneng melihat gantengnya kaya ngene. Kamu adalah Kusno. Sanes Pak. Saya adalah Sukarno. Sukarno. Putrane Raden Sukemi Pak. Loh, setauku putrane Raden Sukemi itu Kusno Sosrodiharjo. Sampun gantos Pak. Sekarang nama saya adalah Sukarno. Oh ya Sukarno. Nggih, monggo silahkan. Mari duduk sini. Sukarno, Mbok Tambeng. Ada apa Pak? Kamar yang belakang itu masih ada atau sudah isi? Oh masih ada. Yang tidak ada lawangnya itu toh? Yang jendelanya cuma korden tok, ya, tidak ada internetnya, tidak ada listriknya. Ini calon customer kok malah kamu ceritakan yang buruk-buruk. Nah tinggal satu itu kamarnya Pak Cokro, pojokan, lawangnya ndak ada, jendelanya mung korden, listriknya belum dipasang, jadi cuma pakai teplok. Mboten nopo-nopo Pak Cokro, saya sudah didaulat oleh bapak saya Romo Sukemi. Saya harus tinggal dan ngekos di Gang Penilih, Gang 7 ini. Baik, sekarang ini Mbok Tambeng, dia yang akan menyiapkan semua kebutuhan. Mungkin nak, kalau nanti butuh apa-apa ini sama Simbok ini loh. Ini urusan Simbok ini apa-apa beres. Yang penting transferan di depan. Nah, itu beres mau bikin sajen, nah beres sama ini Simbok Tambeng. Bikin butuh apa? Alat mandi, alat makan, alat apa saja nanti tinggal dawuh sama Simbok. Nggih, Mbok. Panggil saya Mamah Tambeng. Jadi Mamah tambah lah, malah kleru toh. Mbok Tambeng ini yang akan membantu semua kebutuhanmu. Oh ya, kamu sekolah di mana Cah Bagus? HBS Pak. Oh iya HBS, ya. Jadi karena kamu kos di sini, kamu harus mengikuti semua peraturan yang juga diikuti semua penghuni kos. Nopo mawon Pak? 1, biaya kos per bulan adalah 11 gulden, itu sudah termasuk 2 kali makan. Dan semua uangnya dikelola oleh ibumu, istriku, yaitu Raden Ajeng Suharsikin. Nggih Pak. Lalu peraturan selajengipun, peraturan pertama, kos ini hanya untuk laki-laki dan dilarang membawa anak gadis. Jangan bermain dengan anak gadis sebelum sekolahmu tamat. Kalau ketahuan kamu dikeluarkan dari kos ini. Alah, cah saiki pinter-pinter kok Pak. Kalau bawa anak gadis sandali dilebokke. Jadi biar ndak ketahuan, begitu Pak Cokro caranya sekarang itu. Tapi kamu harus mengikuti peraturan ini, tidak boleh bermain-main dengan anak gadis. Tanya Pak Cokro, kalau bermain dengan yang tidak gadis? Tumbas. Itu juga tidak boleh. Pokoknya yang ngekos di sini sekolah harus sekolah. Ya kalau gitu peraturannya diganti, tidak boleh bermain dengan anak gadis dan yang sudah tidak gadis. Lalu peraturan kedua,
anak kos harus bangun jam 4 pagi untuk belajar. Sanggup? Sanggup, Pak? Peraturan ketiga, makan malam paling lambat jam 9. Jika terlambat, kamu tidak dapat makan. Pesen GoFood. Belum ada Mutambeng. Lalu selanjutnya, anak kos harus di kamarnya sebelum jam 10 malam. Kamu sanggup mematuhinya? Saya sanggup mematuhinya, Bapak. Jangan ragu-ragu, mulai hari ini panggil saya Pak Cokro. Baik, Pak Cokro. Ayo, Pak Bagus. Sejak tahun 1916, Soekarno remaja tinggal di Gang Peneleh, Surabaya, di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto, sang guru bangsa. Di sana, Soekarno bagaikan Gatot Kaca kecil yang digembleng di dalam kawah candra di muka. Di sana ia belajar banyak dari Cokro Aminoto sebagai negarawan, tokoh politik, dan orator ulung. 1 tahun kemudian, Soekarno muda bergabung dengan organisasi Trikoro Darmo yang kemudian menjadi Jong Jawa. Pada rapat study club, Soekarno muda untuk pertama kalinya berpidato. Selamat datang kepada para anggota study club. Selamat datang juga bagi anggota baru. Saya sebagai ketua study club menyarankan kepada saudara-saudara semua, merupakan keharusan bagi kita semua, terutama generasi ini, bahwa kita semua di zaman ini harus menguasai betul bahasa Belanda. Setuju? Setuju. Saya tidak setuju. Tanah tumpah darah kita yang kita banggakan ini dulu disebut sebagai Nusantara. Artinya ribuan pulau-pulau, dan banyak di antara pulau-pulau ini lebih besar dari seluruh negeri Belanda. Jumlah penduduk negeri Belanda hanya sepersekian penduduk kita. Mengapa suatu negeri yang terletak di sebelah sana harus menguasai negeri yang dahulu begitu perkasa sehingga bisa mengalahkan pasukan Kubilai Khan? Saya berpendapat pertama-tama yang harus kita kuasai adalah bahasa kita sendiri. Belanda berkulit putih, kita berkulit sawo matang. Rambut Belanda pirang, kita lurus dan hitam. Negara mereka terletak ribuan kilometer dari sini. Jadi mengapa kita harus berbicara bahasa Belanda? Hidup Soekarno! Hidup Soekarno! Hidup Soekarno!
Aku dengar kamu mulai berpidato, Soekarno. Inggih, Bapak. Bagus. Seorang pemimpin yang baik adalah pembicara yang handal. Kalian semua dengar. Muso Kartosoewiryo, Semaun Darsono, kamu juga Soekarno. Jika kalian ingin menjadi pemimpin yang besar, menulislah seperti wartawan dan berbicaralah seperti seorang orator. Perjuangan di Indonesia ini setidaknya membutuhkan 3 jiwa: ilmu, tauhid, dan siasat. Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Inggih Pak Cokro, nggih Pak Cokro, nggih Pak Cokro. Malam ini aku tidak dapat memenuhi undangan untuk berpidato karena ada urusan yang tidak bisa ditunda. Maka kamu, Soekarno, kamu menggantikan saya untuk ke sana berpidato. Semua dengarkan kata-kataku. Ikutilah Soekarno, ikutilah anak ini. Dia diutus Tuhan untuk menjadi pemimpin besar kita. Aku sangat bangga karena telah memberi dia tempat berteduh di rumahku. Soekarno muda, kini dikenal sebagai orator yang ulung. Pidatonya mampu menarik perhatian banyak orang. Ia belajar banyak dari gurunya Cokro Aminoto. Kala itu di tahun 1921, ia juga telah menikah dengan Utari, putri Cokro Aminoto. Di tahun yang sama, selepas menyelesaikan sekolah HBS, Soekarno yang lebih akrab dipanggil Bung Karno hijrah ke Bandung untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Teknik. Oleh karena suatu hal, Soekarno menceraikan Utari dan menikah dengan Inggit Garnasih pada tahun 1923. Di Bandung, Bung Karno semakin memiliki pengaruh politik yang kuat dan ia mendirikan Partai Nasional Indonesia. Pada tahun 1927, perjuangan Soekarno dalam menyuarakan kebebasan dan kemerdekaan telah sampai kepada para pemimpin Belanda. Mereka mencari cara untuk menangkap Soekarno. Hingga suatu hari pada tanggal 29 Desember 1929, selepas Bung Karno berpidato di Solo dan Jogja, Soekarno ditangkap dan dipenjara untuk pertama kalinya. Selamat datang Gatot Mangkupraja, kawanku dari Sumedang. Terima kasih Gatot telah menemani perjalananku ke Solo dan Yogyakarta ini. Ya Bung, aku sangat senang kedua acara kita berhasil. Semua pertemuan kita dipenuhi lautan manusia. Mereka terbakar oleh semangat melalui pidato-pidato Bung Karno yang berapi-api. Bung Karno benar-benar seorang singa podium. Iya, tapi semua bukan tanpa resiko. Engkau harus perhatikan, seorang pemimpin revolusi tentu masuk penjara. Di mana saja, entah kapan, entah bagaimana, tangan ganas dari hukum pasti menimpa pundakku. Apakah Bung Karno takut? Aku tidak takut. Aku tahu konsekuensinya. Penangkapan bisa terjadi kapan saja, itu hanya soal waktu.
Kita harus siap. Ingatlah saudaraku, tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Dan tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Kalau Bung tidak takut, maka kami pun siap. Buka pintunya. Inlander, inlander, buka pintunya. Suara apa itu, Bung? Bung, di depan banyak sekali polisi Belanda. Mereka membawa banyak sekali pasukan. Buka saja pintunya. Inikah rumah di mana para revolusioner itu menginap? Apa kepentingan Anda, Tuan? Di mana itu orang yang bernama Soekarno? Ya, di mana Soekarno? Tidak perlu ada kekerasan, Tuan. Akulah orangnya. Mr. Soekarno, atas nama Sri Ratu, kami menangkap Anda. Ayo jawab, Tuan Soekarno. Anda di penjara hari ini. Malam hari ini Wayang Revolusi sowan di acara Kongres Senawangi yang ke-10 sekaligus ini Pekan Wayang Indonesia dalam rangka Hari Wayang Nasional ke-4 tahun 2022. Tepuk tangan untuk Senawangi. Prayoga. Apa, Mas? Sekarang ini kita ada di Gedung Pewayangan Kautaman. Kautaman. Di Jakarta. Jakarta. Nah, ini dalam acara Kongres Senawangi yang ke-10. 10.
10 toh. Nah, ini dalam rangka Kongres Senawangi yang ke-10 dan juga Hari Wayang Nasional ke-4 tahun 2022. Apa-apa kok ngetutke mburine to. Tut mburi handayani. Ngentut mburi mbebayani. Lah, kuwi lho. Loh, wong kuwi ora ngono kuwi. Jadi kita itu harus punya semangat juang dan semangat untuk maju. Tuh, aku punya slogan kok. Sloganku maju perut pantat mundur. Maju terus pantang mundur, kok maju perut pantat mundur. Sing lagi viral kuwi joget-joget pantatnya mundur-mundur kuwi. Ah, kuwi ora itu ditiru. Ini wayang revolusi sowan. Jadi kamu juga harus mangayu bagyo Kongres Senawangi ke-10. Terus ini juga pergantian pemimpin yang dulunya Senawangi sejak tahun 2017 sampai tahun 2022 itu dipimpin oleh panjenenganipun Bapak Suparmen Sunjoyo. Oh, Pak Suparmen Sunjoyo yang dulu Duta Besar Republik Indonesia untuk Suriname. Nah, ya itu. Beliau itu yang jadi Ketua Umum Senawangi sampai tahun 2022. Wah, beliau itu perhatiannya ke wayang luar biasa. Belajar gamelan, itu juga belajar gamelan, juga belajar mendalang. Pernah jadi Duta Besar di Suriname dan mendatangkan ahli wayang Pak Bambang Suwarno untuk mengajari wayang di Suriname, mengembangkan budaya. Oh begitu, Pak Suparmen Sunjoyo. Iya. Ada yang ngerasani saya. Loh, orangnya di sini, Eyang Suparmen. Iya. Ini kamu siapa? Saya Dugo, saya Prayogo. Kami berdua adalah dagelan di Wayang Revolusi yang bertugas untuk mengisi kekosongan pada Wayang Revolusi. Mbah Suparmen, wah awet ganteng, wah piyayi kok bagus, wah nganggo beskap yojan, wah pakai koco tinggal. Iya, saya sekarang adalah sudah tidak bertugas lagi menjadi Ketua Umum Senawangi. Lah sekarang yang menjadi Ketua Umum siapa Bapak Suparmen? Wah, ini catatannya di bawah Wulan. Wulan, sini Wulan. Nggih, yang Suparmen. Wah, lah ini ada Mbak Wulan. Mbak Wulan ini lagi kongres loh, pakai kacamata hitam sama bandana motifnya ndol-ndol. Ya. Ndol-ndol itu namanya polkadot. Tak kira motif kok jenenge panadol. Polkadot kok panadol. Nggih, yang Suparmen wonten jawuh. Wah, kamu sekarang sudah bisa bahasa Jawa ya Wulan ya. Nggih, sejak menjadi sekretaris saya itu belajar basa Jawi. Ingkang ngajari menika Mas Sambowo. Oh iya. Tolong saya diberitahu, dibacakan siapa yang menjadi ketua umum ini tadi hasil kongres. Nggih, Ketua Umum Senawangi ini sekarang untuk tahun masa bakti 2022-2027 adalah Bapak Marsikal Madya Purnawirawan TNI AU Bapak FH Bambang Sulistyo Esos. Oh, saya tahu, tepuk tangan untuk Pak Bambang Sulistyo. Wah. Nggih, saya sangat sarujuk dan nyengkuyung jika Bapak Marsikal Madya Purnawirawan TNI Bapak Bambang Sulistyo yang menjadi Ketua Senawangi berikutnya. Loh, kenapa Pak Suparmen? Karena beliau itu adalah basicnya dari tentara, apalagi dia adalah seorang penerbang. Oh, itu seperti vokal saya itu juga penerbang itu. Kok bisa? Nabuhnya terbang. Nah, jadi dia penerbang. Kalau nabuhnya kendang, pengendang. Nabuhnya bonang, pembonang. Karena dia nabuh terbang, jadi dia penerbang. Orang ngono kuwi, tegese penerbang itu dia itu pilot membawa pesawat. Wah, kamu tahu tuh? Tahu, Pak Bambang Sulistyo waktu jadi kepala Basarnas pernah tindak ke rumahku. Iya tak? Iya. Ngapa? Borong wayang.
Oh iya ta? Wah, lah dulu pernah ke Kartosuro borong wayang. Iya. Wah, sekarang di sini. Dulu jadi kepala Basarnas. Oh iya 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 iya. Maka dari itu pengalamannya sudah bertahun-tahun, kedisiplinannya sudah tidak diragukan lagi. Nggih. Terima kasih Wulan, kamu boleh kembali. Saya tahu kamu sangat pusing malam hari ini. Matur nuwun Pak Suparmin, pareng. Saya nanti minta lagu loh Pak Suparmin. Apa? Wong kang ngene kok dibanding-bandingke. Mbak Wulan minta lagu. Ya, nanti dituruti lah. Ini ada lagu dulu. Lagunya Wayang Revolusi adalah Bersukaria Mangayu Bagyo. Pemilihan ketua umum yang baru yaitu Bapak Marsekal Madya, Bapak Bambang Sulistyo, Sarjana Sosial. Wah, ini kita bersukaria bersama-sama. Lagu ini adalah karya dari Bung Karno. Betul sekali, Eyang Suparmin. Lagu ini karya dari Bung Karno. Monggo, konco-konco Wayang Revolusi kita bersukaria. Siapa bilang Bapak dari Blitar, Bapak kita dari Prambanan. Siapa bilang rakyat kita lapar, Indonesia banyak makanan. Mari kita bergembira, bersukaria bersama, hilangkan sedih dan duka. Mari nyanyi bersama, lenyapkan duka lara, bergembira semua. Mari bersukaria. Tukang sayur nama si Saru menjualnya di Jalan Lembang. Indonesia anti nikotin, para seniman ikut berjuang. Mari kita bergembira, sukaria bersama, hilangkan sedih dan duka. Mari nyanyi bersama, lenyapkan duka lara, bergembira semua. La 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 la, mari bersukaria. Itu lagu karya dari proklamator kita Bung Karno. Ya, nah ini lagu ada pantunnya. Jadi di dalam lagu itu bisa dikasih pantun. Kamu bisa pantun dah? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente. Bisa. Oh ya, kalau kayak tadi kan siapa bilang Bapak dari Blitar, Bapak kita dari Prambanan. Siapa bilang rakyat kita lapar, Indonesia banyak makanan. Wah, gampang itu kalau itu. Tukang sayur nama si Salim menjualnya di Jalan Lembang. Indonesia anti nikotin, para seniman ikut berjuang. Tukang bonang nama si Badrun, main bonang indah sekali. Aku sangat
Indonesia sungguh lestari. Ya. Nggih. Jalan-jalan ke Banyuwangi, jangan lupa kita beli es. Jalan-jalan ke Banyuwangi, jangan lupa kita beli es yo pilek no. Selamat pada Senawangi, sudah selesai melakukan kongres. Ngono ya. Jalan-jalan kok naik kapal, kap lautan sangat luasnya. Hari ini ada festival, ya BCA jadi sponsornya. Ya, kamu sudah ya belajar pantun, karena pantun ini sekarang sudah diakui menjadi warisan dunia, bukan hanya wayang, keris dan batik. Ya, aku juga belajar pantun. Pak Suparman mau pantun? Kamu nanya. Pak Suparman ternyata suka tiktokan ya, aku tahu kamu nanya. Ya, yang penting kita harus ingat bahwa festival ini acaranya ada beberapa event. Nah ini ya, ada beberapa event, apalagi apa saja. Yang pertama kongres ke-10. Lalu ada seminar wayang. Oh iya Mbak Wulan, ada seminar. Terus ada apa lagi? Ada talk show wayang. Oh ya, ada juga pagelaran wayang kulit. Nah, dimulai pergelaran dari Bapak Gunarto Guno Talijendro di halaman Gedung Pewayangan Kautaman 2 hari yang lalu. Terus kemarin ada drama wayang, ya dari adik-adik Swarga Loka, drama wayang di Teater Kautaman. Terus malam ini pagelaran wayang revolusi. Ya, ini wayang revolusi. Ada basar juga, pameran lukisan wayang, workshop wayang daun, workshop wayang kulit dan lain sebagainya. Ini kita lakukan dalam rangka untuk memperingati Hari Wayang Nasional. Kita harus bersyukur bahwa Hari Wayang sudah diakui oleh dunia dan ditetapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo sebagai Hari Wayang Nasional pada tanggal 7 November. Jadi setiap tanggal 7 November kita merayakan Hari Wayang Nasional. Dan oleh karena effort atau usaha dari Senawangi bersinergi dengan para sponsor ya seperti BCA, pada malam hari ini mereka melakukan kegiatan Hari Wayang Nasional setiap tahun dan gaungnya sudah gayung bersambut di seluruh Nusantara. Tanggal 7 sampai tanggal 9 ini di seluruh Indonesia serentak melakukan peringatan Hari Wayang Nasional. Tepuk tangan untuk wayang kita. Wah ya ini ada lagu ini. Lagu juga ciptaan dari pahlawan kita, Raden Maladi. Judulnya Rangkaian Melati. Nah ini kan nadanya keroncong. Saya persembahkan untuk Bapak Suparmen Sunjoyo dan pengurus Senawangi yang lama yang suka irama keroncong. Jangan salah loh, Pak Suparmen Sunjoyo ini sobat ambiar. Oh tak kira nek sobat ngebiar, sobat ambiar. Ya, tapi tidak apa-apa. Ini kita Rangkaian Melati, persembahan dari Mbak Putri Arta Loka. Putri Arta Loka. Arta itu adalah apa Mbak? Arta ini apa Mbak? Duit. Arta artinya duit. Loka? Moto. Berarti kowe moto duiten. Sinden wayang revolusi moto duiten. Kayak kanca-kancaku wis tak nek amplop ki ora penting ya, Cok. Sing penting kuwi isine. Sing penting ki pengabdian untuk wayang. Monggo. Rangkaian Melati. Kunjuk Bapak Ibu pengurus Senawangi yang lama, yang terima kasih untuk semua usaha dan pengabdiannya selama ini. Sebuah lagu Rangkaian Melati karya Raden Maladi.
penuh harapan suci, semerbak harum wangi, jasamu abadi, rangkaian melati yang ku jaga sampai ku mati. Biarpun kau takkan kembali, pahlawanku yang sejati. Wajahmu berseri, penuh harapan suci, semerbak harum wangi, jasamu abadi, rangkaian melati yang ku jaga sampai ku mati. Biarpun kau takkan kembali, pahlawanku yang Ini satu lagu lagi, ini karya asli dari teman kita grup Wayang Revolusi.